to 12,000 feet. Floating oil rigs will be used. There are several types of floating oil platform being used. In this video, we are using a semi-submersible platform as an example. This platform purpose of an oil rig, which is to drill and get oil out of the seabed. Oil lies under so many layers of rock underneath the seabed. The hoisting system is used to lower down the drill to the seabed. Drill bit is placed inside a big pipe called a casing. This top part of the casing is a wellhead. When touching the bottom of the sea, the drill starts drilling down. Pressure water will be pumped in to push all the dirt and rocks out of the casing pipe. When the casing goes down deep enough, it will stay and the drill bit will keep going down further. The drill bit will be pulled out of the hole, then smaller casing will be installed. Cement is pumped down, followed by mud, and a plug is used to separate cement and mud. The plug is pushed down to ensure the cement covers the outside of the casing and secure it permanently. This process repeats when drilling down deeper as the casing gets smaller. When drilling goes closer to the oil, a very important device called a blowout preventer will be installed on top of the wellhead. This device's purpose is to prevent any unwanted accident caused by high pressure oil coming out of the ground. Oil may come out with an extreme pressure. This is called kick. Kicks can lead to a potentially catastrophic event known as a blowout. A blowout Gas alam merupakan sumber energi yang saat ini banyak digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sumber energi primer pada pembangkit listrik, sumber energi untuk kebutuhan rumah tangga, dan sumber energi untuk kebutuhan transportasi. Gas alam sangat krusial pada berbagai aspek kehidupan. Tapi tahukah sahabat manfaatan gas alam dari proses eksplorasi hingga digunakan? Energi listrik yang dihasilkan saat ini berasal dari berbagai macam sumber. Energi yang berbeda salah satunya adalah berasal dari batu bara. Batu bara merupakan sumber energi yang saat ini jumlahnya sangat melimpah, bro. Karena itu batu bara banyak digunakan oleh banyak negara di dunia dalam menghasilkan energi listrik. Batu bara merupakan salah satu jenis bahan bakar fosil yang berwarna coklat tua hingga hitam serta mudah terbakar. Batu bara sendiri saat ini sedang menjadi rebutan, di mana negara-negara di Eropa mulai menggunakan kembali batu bara sebagai pembangkit listrik. Kemudian sebanyak 74% listrik yang digunakan di North Dakota berasal dari batu bara lignit. Untuk mengekstraksi batu bara dapat menggunakan penambangan terbuka dan underground mining atau penambangan bawah tanah. Namun karena batu bara lignit banyak ditemukan pada lapisan permukaan tanah, membuat tambang di North Dakota menggunakan metode penambangan terbuka untuk mengekstrasi batu bara pada tambang terbuka di North Dakota ini, yakni memindahkan topsoil dan subsoil ke tempat lain. Topsoil merupakan lapisan atas permukaan tanah, sedangkan subsoil adalah lapisan di bawah topsoil, dan keduanya merupakan lapisan tanah subur yang bagus untuk pertumbuhan tanaman. Setelah topsoil dan subsoil dipindahkan, selanjutnya adalah memindahkan overburden, yakni lapisan tanah yang sebagian besar merupakan tanah liat, yang digali menggunakan ekskavator maupun menggunakan drag lainnya. Setelah itu, batu bara lignit kemudian dihancurkan menjadi ukuran kecil, menggunakan ripper, yakni alat berat yang memiliki alat pembajak dengan gigi-gigi yang terbuat dari baja yang keras. Kemudian lignit yang sudah dihancurkan dengan ripper tersebut, energi listrik tersebut kemudian akan dialirkan menuju jaringan listrik.
Gas alam termasuk ke dalam jenis bahan bakar yang berasal dari fosil, sama seperti minyak mentah dan batu bara. Gas alam adalah bahan bakar yang tersimpan di bawah tanah dan mengalami proses kimiawi selama jutaan tahun. Biasanya, gas alam dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas bumi, dan juga tambang batu bara. NGL termasuk dalam kelompok hidrokarbon, yaitu etana, propana, butana, isobutan, bahan bakar gas cair. Meskipun berasal dari aliran uap, LNG atau gas alam yang dicairkan adalah jenis gas alam metan. LPG atau liquefied petroleum gas adalah gas alam yang LPG lah yang kemudian digunakan oleh masyarakat untuk bahan bakar memasak. Beberapa jenis proses yang dapat digunakan untuk atau kompres natural gas adalah gas alam yang tetap jernih meskipun di bawah tekanan tinggi dengan sifatnya yang tidak berbau dan sangat tinggi agar kemurniannya tetap terjaga. Faktor inilah yang membuat CNG cukup sulit untuk didistribusikan ke tempat yang jauh. Namun sebenarnya CNG banyak dimanfaatkan untuk keperluan gas industri oleh masyarakat Indonesia.